menyuruh sama-sama Tambo Minangkabau Undang-Undang 2 lanjutan 6. Tiap nagari hanya berdiri dengan adatnya. Demikian itu perbuatan isi nagari. Ialah itu adat orang yang terpakai dalam nagari sekalian. Jikalau di Makkah pun baituhu, ialah diparpagang urang diuliah segala pangudu pada persiapan sukunya masing-masing pada tiap-tiap nagari. Yang sejahtera pilnya yang tiada bersalah dalam nanti gurua. Di dalam nagari Makkah yang telah terpakai daripada urang tua kita ganti-baganti, salin basalin, turun-temurun, datang sekarang kini tiada berubah-ubah. Tambo Ece 8 baleh 9 baleh. Setelah dikemukakan bentuk-bentuk perbuatan hukum yang oleh hukum adat Minangkabau dikategorikan sebagai dakwa tuduh dan dakwa cemo berikut metode membuktikan dan sistem penyidikannya. Tambo ini memberi informasi kepada kita bahwa semua itu adalah adat orang yang terpakai dalam nagari sekalian. Dan untuk penguatnya disebutkan dulu bahwa bentuk perbuatan hukum demikian bukan saja sebagai perbuatan yang menyalahi hukum di setiap negari di Minangkabau, akan tetapi bahkan di Makkah pun, sehingga dengan demikian maka suatu keharusan dan sugesti dikemukakan pula agar tidak saja para pemburu langkurang yang memang banyak bidangnya seperti penghulu pasar, penghulu dagang, dan bahkan juga penghulu dari masing-masing suku pun di setiap nagari di dalam ketiga wilayah luar haruslah juga memahami dan memelihara maksud ketentuan pidana adat tersebut. Itu semua diperlukan supaya setiap orang menjadi penghulu di setiap negeri itu lebih dahulu mensejahterakan pilnya dan tidak bersalahan di dalam wilayah ketiga luar. Maksudnya tidak berkesalahan dalam wilayah tiga luar. Tambo ini juga mengemukakan dalil yang disebut sebagai hadis yang pada pokoknya mempunyai arti bahwa semua nagari hanya berdiri dengan adatnya yang gawi pada pilnya yang benar, tiada lagi bersalahan. Langkurang T.C.1 garing apa balik dangkalkah perumusan hukum yang termuat dalam kaidah-kaidah hukum adat Minangkabau demikian? Ini suatu pertanyaan yang jelas. Pendekatan kita pada Tambo ini memang tidaklah boleh dengan berbekal a priori dalam bentuk pemikiran dan memandang sebagai impunan ketentuan imperior yang tak lagi bisa diketengahkan untuk masa kini. Jika dengan pendekatan demikian memang akan lebih baik mempelajari kaidah hukum modern yang sudah tersusun secara dan telah disusun oleh aparat yang sudah dionggok-onggok dalam bidang-bidang yang dikehendaki dan tinggal memilih dalam hal mana. Sebenarnya semua ketentuan baru selalu banyak mengambil sumber materinya dari kaidah-kaidah hukum
lama setidaknya ditemukan dalam tambu-tambu seperti itu. Akan tetapi telah mengalami penyaringan dan perbaikan sesuai kebutuhan suatu waktu tertentu, dan itu tampaknya berkepanjangan. Namun demikian, ada semacam pemikiran kini disebut sebagai tanggung jawab karena jabatan ditemukan pada kaidah-kaidah di dalam tambu ini, yaitu bahwa ketentuan-ketentuan hukum adat dan sistem pendidikan dan pemberian ganjarannya adalah diperpegangi oleh segala penghulu pada pertiapan sukunya masing-masing. Pada tiap-tiap negari yang sejahtera pilnya, yang tiada bersalahan dalam nanti golua, dan makna dari tanggung jawab melekat karena jabatan itu. Pertama adalah bahwa setiap penghulu suku belang-belang adat atau nagari, pasar, dagang dan lain-lain haruslah punya kemampuan untuk memahami kaidah-kaidah pidana adat yang disebut dengan dakwa tuduhan. Maksudnya yang harus memahami dengan dakwa tuduh dan dakwa cemo. Kedua, selain mampu memahami kaidah tersebut, haruslah punya kemampuan pula buat tidak melakukan atau berperilaku yang dapat dikategorikan dalam perbuatan demikian. Sikap-sikap demikian dalam perbendaharaan budaya Minangkabau tersimpan dalam kata-kata mengarah-arah atau mengereh-ereh. Ketiga, setiap penghulu tersebut harus mampu juga mendudukkan permasalahan yang dihadapi apabila penghulu itu harus memahami apabila terjadi waktu peristiwa hukum secara tepat, tidak gagabah menjatuhkan tuduhan, dan tidak gagabah menyiarkan suatu yang masih berkadar cemo, persis berpedoman kepada acuan seperti yang dikemukakan dalam kaidah hukum pidana adat, yaitu makosah siana manianyo tambau tando batanyo. Makosah sianan maliang, sianan tando dengan batan. Maksudnya makosah siana nan maliang tan ado tando dengan batinnya. Makosah siana mencuri bagalanggang matun nan banyak, makosah siana tersalah tersangkut di undang-undang. Rumusan mano bukanlah rumusan kuno, karena telah mengandung prinsip-prinsip hukum yang kini disebut modern, yaitu tiada kesalahan, tiada hukum. Malah rumusan terakhir dia pada hematnya adalah sama dengan yang dianut oleh kalangan yuris aliran positivisme, bahwa tidak ada kesalahan bila undang-undang tidak mengatakan perbuatan itu sebagai salah, langkurang makusah siana tersalah atau tersangkut di undang-undang. Keempat, setiap menjadi penghulu itu harus mampu juga mengambil tindakan terhadap siapa saja anak kemenakannya atau orang yang berada di bawah naungannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adat. Tidak boleh ada segores pun unsur dendam dalam memberikan pertimbangan, yang juga tidak apalagi dalam menjatuhkan putusan.
dan semua pola pikir yang termuat di dalam kaidah hukum pidana adat Minangkabau tersebut layaknya seperti penjabaran dari salah satu hadis Rasulullah SAW. Andainya Fatimah binti Rasulullah pun jika mencuri, akan kupotong juga tangannya. Suatu keputusan hukum dalam kurung jurisprudensi. Rasulullah telah membicarakan tentang nasib umat-umat sebelum Islam yang rusak binasa masyarakatnya. Disebabkan praktek hukum yang bersifat heteronom, yaitu bila tindak pidana itu dilakukan oleh pembesar atau sanak keluarganya, maka ketentuan hukum dikesampingkan dan bila tidak pidana itu dilakukan oleh orang kebanyakan, orang ramai-ramai berbicara, hukum harus ditegakkan. Dan dalam pepatah Minangkabau sistem demikian terlihat dalam kalimat tibo dipawi bakampihkan, tibo dimato bapiciangkan, atau bilo kucing maungki tuduang nasi kanai lambui jolidi, bilo harimau menangkok orang banyak nan lari. Disebut juga bahwa tiuk nagari hanya berdiri dengan adatnya adalah suatu keharusan dan tidak sama dengan maksud pepatah adat salingkan negari yang kini sering kita dengar sebagai sebut orang sebagai pertanda otonomnya setiap negari. Karena yang dimaksud dengan tiuk nagari hanya berdiri dengan adatnya adalah tentang keabsahan berdirinya suatu nagari haruslah atas landasan hukum Jawa dan tidak bertentangan dengan nagari-nagari lainnya di dalam luar nantigo. Masih di dalam luar nantigo. Sebagai suatu kesatuan sistem pemerintahan yang dewasa yang kini terlihat pada keterangan aturan di dalam peraturan daerah Sumatera Barat, termasuk dalam pemahaman ini adalah tentang tata aturan setiap nagari di Minangkabau tidak juga boleh saling bertentangan, dan tentang sejahtera filmnya insyaallah di waktu akan datang makin sejahtera.